Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi dalam podcast Escape Coast. Dan kali ini kita membahas berita yang sedang hangat dan sedang viral, yaitu diperiksanya Ustadz Khalid Basalamah, seorang ulama dan tokoh Islam terkemuka yang saya kira sangat banyak juga jamaahnya gitu ya. Dan beliau diundang atau diperiksa selama sekitar 8 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Nah, terkait dengan kasus yang menyeret atau mengait-kaitkan dengan Ustadz Khalid Basalamah itu, sudah bersama saya seorang dosen hukum pidana di Fakultas Hukum UI, yaitu Mas Ahmad Gozi SHLLM ya. Dia adalah jebolan dari S1 di UI dan S2 dari negeri Belanda. Mas Ahmad Gozi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa Apa kabar? kabar, Bro? Alhamdulillah sehat, Bro. Sehat ya? Iya, Alhamdulillah. Nah, sahabat semua, Mas Ahmad Gozi ini saya kira sangat relevan untuk saya ajak untuk ngobrol atau diskusi tentang isu ini, sebab Mas Gozi ini bukan hanya dosen hukum pidana dan juga eh, banyak membahas atau berdiskusi mengenai isu-isu terkait dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang, aset recovery dan sebagainya, tapi juga Mas Gozi ini juga terlibat atau melakukan berbagai kegiatan terkait dengan haji dan umroh. Jadi saya kira tahulah seluk-beluk mengenai hal tersebut ya. Gitu ya kurang lebih Mas Gozi ya. Ya, Alhamdulillah, Bro. Kebetulan Ya, usaha keluarga, Bro. Di oke, bidang haji oke. dan umroh. Ya, makanya mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan lah untuk audiens saya di podcast ini. Nah, ini langsung saja tutup poin ya, Mas Gozi ya. Sebetulnya kenapa kok Ustadz Khalid Basalamah sampai diundang ya? Sebenarnya bagaimana sih kronologi dari nama Ustadz Khalid Basalamah itu sampai terseret atau sampai dilibatkan dalam kasus korupsi kuota haji ini? Apa sih peran dia dan kemudian siapa saja yang terkait dengan kasus ini. Itu Mas Gozi, silakan. Jadi awal mula kenapa ada keterlibatan ya Ustadz Khalid Basalamah dalam pusaran kasus korupsi di Kementerian Agama ini dimulai dari adanya tambahan kuota ya sejumlah 20.000 yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, lalu kemudian tambahan 20.000 kuota ini ya dijanjikan ya oleh oknum di Kementerian Agama ya untuk dapat dipercepat ya bagi jamaah-jamaah ya yang ingin berangkat di tahun tersebut. Padahal jamaah ya dalam konteks Ustadz Khalid Basalamah pada waktu itu sudah ingin ya mendaftar haji ya melalui haji mujamalah ya atau haji furoda yang umum di masyarakat. Tapi karena ada ya apa namanya mungkin istilahnya janji ya dari oknum ya di Kementerian Agama melalui pihak ketiga ya dari travel yang lain ya itu kemudian menyebabkan ya jamaah atau Ustadz Khalid Basalamah memutuskan untuk menggunakan ya haji khusus pada tahun 2024. Nah, disitulah kemudian menjadi letak permasalahan ya mengapa Ustadz Khalid Basalamah ya ikut ya dipanggil lah sebagai saksi ya dalam kasus korupsi di Kementerian Agama ini. Bagaimana sampai akhirnya nama Ustadz Khalid Basalamah itu jadi masuk ke dalam uh, berita yang banyak ya didiskusikan itu karena ada keterlibatan ya di mana Ustadz Khalid Basalamah itu bekerja sama dengan salah satu uh, perusahaan ya perusahaan haji dan umroh ya yang berizin yaitu PIHK yang menjanjikan ya bahwa jamaah Ustadz Khalis Basalamah itu akan berangkat ya dengan menggunakan kuota khusus ya karena ketika bicara tentang kuota haji untuk Indonesia itu berdasarkan ketentuan undang-undang Prof ada dua secara garis besar ya yang pertama itu adalah kuota haji reguler.
Ya, lalu kemudian yang kedua adalah kuota haji khusus, yang mungkin dalam bahasa masyarakat pada umumnya ada ONH reguler, ya, ada ONH plus. Nah, kuota haji khusus reguler inilah yang kemudian ikut ya, yang dikait-kaitkan lah dengan kasus terkait bahasa lama. Nah, menjadi penyebabnya adalah karena eh, dalam beberapa literatur yang saya baca, ya dari berita, dari eh, media online maupun dari beberapa media massa disebutkan bahwa dijanjikan ya oleh salah satu oknum dari PT itu bahwa ada pejabat ya dari Kementerian Agama yang akan mempercepat dalam tanda kutip ya uh, jamaah Ustadz Hadid Basalamah itu untuk berangkat menggunakan ONH khusus. Nah, disitulah mulai menjadi perdebatan yang mungkin nanti bisa kita Ya, diskusikan ya. sebagai pengantar. Mas Gozi, makasih untuk penjelasan awalnya ya. Tadi mengenai kuota khusus tadi, haji ONH plus atau juga termasuk yang furoda, Mas Nah, Gozi? baik, ketika bicara tentang kuota, ya, itu tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, ya kuota haji Indonesia itu hanya terdiri dari dua, Bro, yaitu haji reguler dan haji khusus. Nah, ketika bicara tentang furoda, nah itu sebetulnya bahasan yang lain. Itu Itu disebut di luar sebagai itu ya? visa. Ya, itu Oh, namanya pembahasan mengenai visa. Nah, visa oke. itu terdiri dari kuota jamaah haji Indonesia yang di dalamnya tadi ada haji reguler dan haji khusus. Lalu ada visa lainnya, yaitu yang kita sebut sebagai mujamalah atau masyarakat pada umumnya menyebut sebagai haji furoda. Nah, haji furoda atau mujamalah ini berbeda dengan kuota haji Indonesia yang tadi saya sudah sampaikan Ya, sebelumnya. jadi yang sekarang ini sedang apa isunya sedang bergulir kencang ini adalah terkait dengan eh, kuota khusus ini untuk haji ONH plus ya, Mas Gozi ya. Betul, betul, Nah, Prof. jadi tambahan itu sebagian diantaranya mungkin ditawarkan oleh oknum gitu kepada Ustadz Khalid dengan menyebut nama ada pejabat di Kementerian Agama yang bisa membantu jamaahnya Ustadz Khalid gitu kurang lebih ya. Ya, betul, Prof. Jadi, Hmm. secara garis besar, waktu itu kan sebetulnya kalau kita baca ya dari penjelasan Ustadz Khalid, sebetulnya jamaahnya sudah memiliki visa haji mujamalah ya sebelum keberangkatan untuk tahun itu. Ya, jadi memang sedikit cerita tahun 2024 itu memang haji mujamalah itu ada Prof, dan berangkat ya pada waktu itu. Ya, lalu kemudian ditawarkan oleh disebutkan oleh Ustadz Khalid namanya adalah Ibnu Mas'ud ya dari salah satu PT yang tadi menjanjikan itu dikatakan bahwa uh, ada uh, kuota percepatan ya haji khusus ya sebetulnya ketika bicara tentang furoda dan haji khusus di sini letak permasalahannya Prof. Jadi kalau untuk haji khusus ya itu ada masa tunggu pendaftaran ya pada tahun 2024 ya itu masa tunggu untuk haji khusus atau ONH plus pada masyarakat ya bahasa masyarakat yang biasa itu adalah 7 tahun. Nah, berbeda dengan haji furoda yang tadi saya bilang visanya itu adalah visa berbeda ya visa mujamalah itu visa yang diundang dari kerajaan ya itu memang ketika tahun ini mendaftar ya bisa ketika memang visanya keluar langsung berangkat. Nah, itu perbedaannya. Jadi awal mulanya Ustadz Khalid dan jamaahnya berencana untuk mengambil dan memang sudah menentukan untuk menghadiri haji furoda. Lalu kemudian karena tadi ya ada tawaran ya untuk mendaftar haji khusus ya dengan benefit-benefit seperti misalkan maktab yang lebih representatif dan sebagainya, akhirnya memutuskan untuk pindah ya dari haji furoda menjadi haji khusus. Nah, sebetulnya itu yang menjadi letak permasalahan. Ya, oh, tadi saya sampaikan bahwa untuk mendaftar haji khusus atau OHNH Plus, ya itu ada masa tunggunya, Prof. Ya, tahun 2024 adalah 7 tahun.
kalau ada jamaah haji yang mau mendaftar sekarang, itu masa tunggunya adalah 9 tahun. Untuk sekarang ini 9 tahun. Untuk sekarang Kalau ini dua 9 ribu dua tahun, puluh empat 7 tahun. 7 tahun. Nah, Oke. jadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan percepatan? Ya, lalu di mana dasar hukumnya sehingga ada kok orang yang bisa menjanjikan percepatan, sedangkan kalau kita mengikuti prosedur pendaftaran ya jamaah haji khusus, ya maka ketika dia datang ke PIHK mengisi formulir lalu kemudian menyerahkan uang untuk mendaftarkan melalui PIHK sampai nanti akhirnya keluar nomor porsi tersebut, itu akan ada masa tunggu yang semua jamaah haji ketika menggunakan haji khusus itu pasti akan menunggu selama 7 tahun atau Iya, sekarang 9 tahun iya, gitu, iya. Bro. Iya, iya. Iya, baik, baik. Iya, menarik, menarik. Jadi sebetulnya kalaupun dia dapat tambahan kuota, ya sesuai peraturan tetap nunggunya 7 tahun gitu ya. Kenapa Betul, kok Bro. dijanjikan bisa lebih cepat gitu ya? Itu ada janji seperti Betul. itu. Baik, baik. Betul, Bro. Baik. Nah, jadi kalau saya ikuti dari penjelasan tadi, jadi sebetulnya ada paling tidak tiga pihak kan, yaitu ada Ya, pihak yang tadi menjanjikan ke Ustadz Khalid, Ustadz ya, Khalidnya sendiri yang memang punya jamaah yang akan berangkat, ya. betul. Kemudian ada pihak yang disebut-sebut dari Kementerian Agama gitu ya. Betul, Bro. Baik. Nah, Mas Gozi, sekarang yang berita yang juga sedang ramai adalah Ustadz Khalid Basalam ini kan menyerahkan sejumlah uang ke KPK gitu kan, Betul. uang yang cukup besar gitu. Nah, Ya, yang saya dengar adalah dengan cara pengembaliannya dengan ya, cara mencicil gitu ya, kalau tidak salah ya. Tapi betul. pertanyaannya uang apa itu dan mengapa harus diserahkan kepada KPK kalau itu adalah uang terkait dengan ONH gitu ya. Betul. Nah, mungkin Mas Gozi bisa perjelas soal itu. Baik, Prof. Itu jadi menarik juga sebetulnya ketika eh, beberapa hari lalu ya disebutkan bahwa eh, ada pengembalian ya istilahnya yang digunakan ya pengembalian dana ya senilai 4.500 ya per jamaah gitu ya untuk eh, apa istilahnya untuk dikembalikan lah ya kepada KPK. Nah, kalau dilihat sebetulnya ini ada kaitannya dengan ya percepatan yang tadi disampaikan ya bahwa ketika ada menggunakan haji khusus ya yang seharusnya menunggu dari awal ya karena jamaah yang sekali kan berarti menggunakan haji furoda, haji munyabalah. Berarti kan belum mendaftar haji khusus, tapi bisa berangkat di tahun itu juga, maka itu kan disebut sebagai dalam tanda kutip adalah percepatan itulah. Nah, dalam penjelasan Ustadz Khalid di beberapa misalkan media atau podcast disebutkan itu adalah biaya yang diminta ya oleh eh, pihak yang tadi menjanjikan ya dan juga itu disampaikan kabarnya oleh pejabat di Kementerian Agama. Nah, biaya itulah yang kemudian menjadi tanda tanya, Prof. Sebetulnya kalau kita lihat sekarang ini dari mana dasarnya biaya 4.500 itu? Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, karena sebetulnya ketika dia menggunakan jalur resmi gitu ya haji khusus, ya jamaah itu mendaftar, ya tidak ada lagi biaya nanti sampai pada saat pelunasan di keberangkatan. Nah, dalam konteks ini kan ada 4.500, ada yang 2.500, ada yang sampai 7.000 bervariasi ya. Selain dengan jamaah-jamaahnya Ustadz Khalid melalui PT-PT yang lain kan juga ada di berita-berita. Nah, itulah yang jadi pertanyaan sebetulnya dan sepertinya itu yang diminta oleh KPK gitu ya untuk mengambil atau mungkin bahasanya ya dikembalikan. Ya karena kalau dari media penjelasan kemarin tanggal 19 September KPK menyampaikan kan itu uangnya masih ada di Ustadz Khalid. Ya, nanti harusnya kan banyak perdebatan mengatakan bahwa harusnya dikembalikan saja ke jamaah gitu ya. Tapi KPK sampaikan dalam press conference-nya disebutkan nanti biar hakim dalam persidangan ya yang akan menentukan kemana ya 4.500 itu apakah akan dikembalikan ke jamaah atau seperti apa itu yang saya Ya, ketahui Prof. nah ini menarik nih. Sebelum saya eh, lanjutkan tentang persoalan yang menyangkut kasus, ya karena KPK yang meriksa kan kasusnya diduga terkait tipikor ya, Mas Gozi ya. Betul Tapi Prof. saya concern soal uang tadi ya, uang yang dikembalikan tadi. Ini kan saya kira sering di diskusi kita ya di kalangan masyarakat hukum ya. Ada masyarakat katakanlah harus membayar kepada seseorang, Ya, kemudian
lalu ada putaran atau pusaran perkara tipikor, kemudian Hmm, uangnya disita gitu atau diserahkan betul. kepada APH atau lembaga penegak hukum. Kenapa bukan diserahkan kepada masyarakat yang menjadi korban, victim of crime-nya gitu kan? Nah, itu kan nanti akhirnya jadi isu kan nanti kalaupun Betul. hakim harus memutuskan gimana kan seharusnya lebih Betul. adil adalah kalau itu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu masyarakat yang menjadi korban gitu kan ya. Kalau Betul. untuk haji atau umroh ya mereka yang sudah menyetor itu. Gimana Betul. gimana opini Mas Gozi soal itu? Ya itu juga jadi menarik ya sebetulnya Prof. 4.500 yang tadi disampaikan ya kan kalau kita baca beritanya itu kan sebetulnya ada dari pihak ya yang menjanjikan ya, ya ketika yang menjanjikan ke Ustadz Khalid Basalamah itu kan dia mengembalikan dulu ke Ustadz Khalid Basalamah ya, lalu yang dia sampaikan tidak perlu pakai bond, tidak perlu pakai kwitansi ya Ustadz Khalid. Nah itu kan berarti kan ada tanda tanya ya 4.500 itu apakah memang itu sesuai prosedur atau tidak. Nah ketika dikembalikan kembali ke Ustadz Khalid Basalamah. Nah, itu kan berarti ada yang salah ya dengan tadi uang senilai 4.500 tersebut. Nah, kalau saya melihat ya di sini dari aparat penegak hukum sebetulnya ingin eh, uang ya tadi kalau pakai istilah Prof. Topo yang disita dari Ustadz Khalid Basalamah itu agar jelas ya itu untuk perkara apa. Nah, perkaranya itu kan baru bisa jelas dibuka terang benderang apa prosedurnya, siapa yang meminta dan sebagainya ya dalam proses persidangan. Jadi akhirnya itu yang disita oleh aparat penegak hukum. Jadi saya sih melihat itu yang menjadi alasan akhirnya kenapa KPK ya menyita lah ya uang 4.500 yang tadi dari jamaah Kata Khalid Basalamah. Itu mungkin Iya, iya, Prof pandangan saya. itu saya kira sangat-sangat menarik ya karena ada orang mau beribadah gitu ya, haji Betul. kemudian ya namanya orang mau beribadah kan inginnya cepat ya. Kalau misalnya har- kalau bisa sekarang, kenapa harus nunggu 7 tahun lagi gitu misalnya ya. Betul, Jadi kan betul, dia pasti mereka tidak berpikir bahwa ini adalah ada betul, penyimpangan atau ada betul, oknum yang menggunakan dana itu, betul, yang dana itu menyimpang, pasti nggak ke situ betul, kan. Ya, betul. mungkin berpikir bahwa ini memang ketentuannya seperti itu. Nah, berarti kan di sini ada yang gray area ya, Mas Gozi ya. Eh, Ya, betul ya, ada gray area kalau di situ. kalau dibilang gray area sebetulnya justru yang menjadi gray area adalah ketika ada tambahan kuota 2.000 yang tadi itulah, Prof. Yang seharusnya kalau kita buka pasal 64 ya Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu memang seharusnya kuotanya itu tidak dibagi 50-50 sebagaimana yang jadi kasus yang menyeret Pak Menteri ya Pak Menteri Yakut waktu itu ya karena memang ada ketentuannya dalam pasal 64 kuota haji khusus itu hanya 8% ya dari kuota jamaah haji Indonesia. Nah, kan berarti dari 2.000 yang tadi itu kan harusnya hanya 8%. Nah, ketika akhirnya dibagi menjadi 50-50, lalu kemudian ada jamaah yang tidak pernah mendaftar, artinya tahun nol, ya 0 tahun, lalu kemudian langsung berangkat. Nah, ketika dia menggunakan mujamalah atau furoda ya nggak jadi masalah sebetulnya, karena tidak tidak ada Itu tidak permasalahan di mengganggu situ. kuota ya, kalau yang Tidak mengganggu iya, kuota, karena iya. tadi visanya visa di luar visa kuota haji Indonesia. Mm-mm. Tapi kan yang jadi permasalahan adalah ini daftarnya melalui haji khusus, ya di mana haji khusus ya tadi saya sampaikan itu ada waktu tunggunya 2024 7 tahun. Ini kan ada orang 0 tahun berangkat. Nah disitulah jadi perdebatan. Nah, apalagi ditambah ada membayar 4.500. Nah Ya, disitulah jadi akhirnya saya kira ya mungkin ada pihak atau oknum dari Kemenak yang memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan. Nah ya, disitulah ya. jadi letak permasalahannya, Prof. Jadi 20.000 itu kan akan diserahkan atau sisa kuota haji Indonesia. Nah, nanti untuk pembagiannya itu kan akan ditetapkan oleh peraturan menteri. Nah, Mhm. tapi pasal 64 mengatakan bahwa pembagiannya adalah 8% ya untuk kuota haji khusus. Nah, sisanya berarti kan 92% itu untuk haji reguler. Nah, itulah yang jadi perdebatan ketika Oh, 20.000 itu iya, dibagi lima iya. puluh lima puluh. Jadi sebetulnya tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi karena diminta oleh Presiden Jokowi itu 20.000 ya. 92% itu untuk ONH biasa
ya Ya, kan? kuota Haji haji reguler. reguler ya Betul. 92%, sedangkan 8% itu adalah untuk haji khusus gitu ya. Haji khusus, Nah, ini betul. kok dibaginya jadi 50-50 gitu kan? Betul, Berarti kan mengurangi jatah yang haji biasa gitu ya. betul. Lalu setelah Oke, dibagi 50-50, lalu ada yang menjanjikan percepatan, bukan urut kacang mungkin kalau pakai bahasa Betawinya. Prof, ya kan ya harusnya kan ya. ada yang sudah menunggu dari daftar mungkin dari 2020, 2021, tapi ini Ya ada ya yang ya. dari pihak 0 tahun langsung Hmm. berangkat dengan membayar biaya itu sih sebetulnya, Jadi Prof. problem lagi karena yang 50% tadi, ya, yang 50% haji khusus tadi, bukan ngikuti urutan yang 7 tahun menunggu daftar tunggu, tapi bisa Betul. percepatan gitu ya, dengan Iya, tambahan. tambahan. Ini memang 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 masalah besar saya kira ya. Ini saya kira persoalan yang kemudian disidik. Sudah masuk penyidikan ya Mas Gozi ya, oleh Eh, KPK. sudah masuk, tapi kan belum ada penetapan tersangka, baru ada Belum ada pencegahan yang penetapan terakhir. tersangka, tapi Betul, sudah ada penyidikan. Berarti kan sudah ditetapkan adanya tindak pidana ya sebetulnya betul, betul, Prof. oleh KPK ya. Ya saya kira ini persoalan umat, persoalan masyarakat Indonesia yang karena ada kebijakan dari pemerintah, kebijakan yang seharusnya membawa maslahat atau kemanfaatan untuk masyarakat Indonesia, tapi kemudian malah dimanfaatkan oleh oknum gitu ya Mas Gozi ya, betul Betul, ya? betul, Prof. Baik, baik. Nah, sekarang mungkin bagian-bagian yang hampir terakhir nih Mas Gozi dari diskusi kita. Lalu kenapa nama Menteri Agama yang dulu ya itu disebut berkali-kali dalam isu ini dan sudah diperiksa ya kalau tidak salah ya? Iya, sudah diperiksa, Prof. Sudah diperiksa ya, ex Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ya kalau tidak salah ya. Nah, itu kenapa ikut terseret di dalam putaran kasus ini Mas Gozi? Ya, kalau saya lihat sih sebetulnya itu jadi eh, pintu masuknya adalah ketika ada tambahan 20.000 tadi ya kuota haji untuk Indonesia. Saya kira pintu masuk dari KPK melihat ada mungkin ya hal yang perlu disidik untuk menteri ya ex menteri ya Pak Yakut itu karena mengapa penetapan yang dibuat peraturan menteri pada bulan Januari itu ya itu menjadi 50 banding 50 ya. Lalu kemudian apakah ya ada juga indikasi keterkaitan ya antara uh, Pak Yakut ya dengan tadi ya percepatan-percepatan ya pejabat Kementerian Agama yang mempercepat ya waktu tunggu untuk haji khusus ya yang dilaksanakan pada tahun 2024 itu. Saya kira arahnya ke sana. Hanya ke sana ya. Jadi kalau bayangan saya itu arahnya adalah ada dugaan penyimpangan dari pejabat negara yang punya kewenangan, Betul, ada dugaan penyalahgunaan kewenangan gitu ya, entah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi begitu ya. betul. Walaupun di sini sebetulnya tidak langsung, apa ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara atau tidak atau apa itu ya? Itu kita tunggu, Prof. Tapi Hmm. terakhir saya baca berita pada hari ini, ya mungkinan ada penggunaan pasal 2, pasal 3. Nah, berarti kan mungkin ada Hmm. potensi ya kerugian kerugian negara ya atau kerugian Hmm. perekonomian negara yang mungkin dilihat oleh Hmm. KPK. Tapi nanti kita lihatlah bagaimana Iya, kira-kira konstruksi yang akan dibangun oleh iya. KPK dalam kasus ini. Atau pasal-pasal lain juga saya kira bisa Betul, relevan ya betul, karena dari sifat koruptifnya betul, ya karena kalau ada pejabat memanfaatkan eh, kewenangannya itu kan ada sifat koruptif di betul, situ ya. Saya tinggal tinggal betul. nyari pasalnya ya dan nanti tentu harus dicari mens rea dari mereka-mereka yang disebut Betul. berkaitan dengan kasus ini ya Mas Gozi ya. Iya, karena kan sebetulnya saya kira juga dari KPK juga dinamis ini Prof ya perkembangannya. Hmm. Sebelum penggunaan pasal 2, pasal 3 kan sempat juga ada disampaikan pemerasan ya, Hmm. penulisan oleh Hmm. oleh Pejabat pejabat ya ya ya. dalam kasus Hmm. ini. Nah, itu kan juga bisa digunakan ya dalam konstruksi Hmm. ketika ya mempercepat ya dengan tambahan biaya ya Hmm. kepada Ya. jamaah gitu yang Hmm. tidak tahu menahu sebetulnya ketika Ya. yang dia tahu adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, ya, ya. Oke, baik. Makasih banyak Mas Ahmad Gozi untuk
keterangan-keterangannya, untuk sharingnya ya. Saya kira kita berharap apa yang dilakukan oleh KPK ini sudah di jalur yang tepat ya. Jadi bagaimana upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan koruptif ya, mana masyarakat itu harus dilindungi, apalagi ini niatnya bersih untuk beribadah ya, melaksanakan ibadah haji. Tapi ya bagaimanapun kita menunggu bagaimana proses ini berlanjut, dan terkait dengan diperiksanya Ustadz Khalid Basalamah ya, kita tentu juga harus apa ya, menunggu juga ya, mengikuti proses ini Betul. dengan baik ya. Dan ya kita nanti akan lihat hari-hari ke depan seperti apa ya. Makasih sekali lagi Mas Guzi. Ya. Sama-sama, Prof. Ya itulah sahabat semua obrolan saya dengan Mas Ahmad Gozi SHLLM, dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita berharap ke depannya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji, itu dapat dilindungi dari penyimpangan-penyimpangan atau dari tindakan-tindakan yang sifatnya koruptif dari oknum-oknum pejabat yang ingin manfaatkan niat tulus untuk melaksanakan ibadah ini ya. Mudah-mudahan KPK dapat menuntaskan kasus hukum ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada podcast yang akan datang.